Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik ya dan hidayah dari Allah, kita merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga masih melaksanakan ya dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban kita untuk salat ya subuh ya berjamaah, yang mudah-mudahan perkara ini ya jika kita istiqomah mudah-mudahan menjadi salah satu tanda-tanda bahwasanya amalan-amalan kebaikan kita sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ya, mereka memiliki satu kaidah bahwasanya di antara ciri ya amalan-amalan kebaikan kita diterima atau tidak, apakah seorang itu terus berlanjut melaksanakan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi istiqomah ya, rutin kita mengkaji sesuatu yang mungkin berat atau berat dalam artian untuk duduk ya berlama-lama di masjid, kemudian atau mungkin harusnya masih bisa rebahan atau tiduran dan yang lain, kemudian kita memaksakan diri untuk mendengarkan ilmu atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an, maka mudah-mudahan ini menjadikan ciri kita beristiqomah dalam menjalankan kebaikan tersebut. Terakhir berarti sekarang kalau tidak salah pertemuan yang ke-6 ya, pertemuan yang ke-6. Kita masih belum masuk di pembahasan sholat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita baru akan ya masuk ke inti pembahasan, yaitu sholat. Jadi kalau kita sudah mengingat 6 atau 5 pertemuan yang sebelumnya, kurang lebih 3 pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang taharah dari A sampai Z selesai. Kemudian 2 pertemuan yang lalu kita bahas tentang sejarah sholat, keutamaan sholat, bahwasanya sholat itu adalah yang diperintahkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kemarin ya masih dilanjutkan pertemuan yang kelima tentang keutamaan sholat, dan juga sedikit ya baru beberapa adab-adab menuju ke masjid. Insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan ya beberapa poin atau adab-adab dalam persiapan menuju salat. Ya, menuju salat kita lanjutkan tentang adab-adab menuju ke masjid. Dan juga nanti kita lanjutkan sedikit bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bernilai pahala, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang dia salat namun dia mendapatkan pahala setengah atau 1/4 atau 1/8 atau 1/16 ya, tergantung bagaimana dia khusyuk ya dalam salatnya, dan apa itu khusyuk, dan juga bagaimana kita agar bisa khusyuk dalam salat. Rasanya ini adalah masalah semua orang, bahwasanya kita salat itu yang enggak ingat jadi ingat, yang kompor mati belum dimatiin ya, kompor hidup belum dimatiin jadi ingat gitu kan, kunci motor ketinggalan jadi ingat, tapi pas assalamualaikum lupa lagi di mana itu ya, barang-barang yang hilang, yang memang itu adalah pekerjaannya syaitan. Itu adalah pekerjaannya syaitan, dan bisa jadi ya nanti kita jelaskan ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
dimana bisa jadi setan itu gangguannya besar karena kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, pasukan-pasukannya, teknik-tekniknya sebelum kita sholat. Itu mulai dari mungkin berjalan dari masjid, bagaimana cara kita berwudu untuk melepas belenggu-belenggu ikatan dari syaitan. Ya, maka tidak heran kalau di sholat kita pikiran kita ini berkecamuk, ya, berkecamuk apa aja dipikirin, ya. Paling gampang tanya imamnya, tadi rakaat 1 baca surat pendek apa, dan rakaat kedua baca surat pendek apa. Kalau masih ingat, ya mungkin lumayan lah, ya, lumayan kekhusyuan dari seorang tersebut. Ya, baik. Nah, kemarin di antara adab menuju masjid yang kita udah bahas pertama, ya, pakaiannya yang baik dan sopan, dan sudah kita bahas dalilnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah menghilangkan segala bentuk aroma yang tidak baik, ya, tidak baik atau bau, ya, atau yang lain. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan memakan, ya, bawang putih atau bawang merah, maka para ulama mengkiaskan kepada segala sesuatu yang ilatnya sama, yaitu sebab perkaranya sama, yaitu mengganggu diri sendiri, mengganggu saudara kita di kiri dan di kanan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas di pekan yang lalu adalah ketika kita jalan ke masjid, ya, hendaknya kita khusyuk, tidak terburu-buru. Maka supaya tidak terburu-buru, ya, lebih awal bangunnya atau lebih awal datangnya, bahkan sebelum azan, atau ya, bisa misalnya rumahnya jauh, kita bisa berkendara dengan kendaraan, ya, intinya tidak tergesa-gesa, karena Nabi SAW kemarin di pekan yang lalu kita sudah bahas, kita ikut apa yang kita dapati dari imam. Kalau imam itu, ya, kita lihat sudah ruku, ya sudah ruku. Kalau imam sudah sujud, ya sudah kita sujud. Dan kadar minimal seorang itu mendapatkan 1 rakaat adalah minimal seorang itu mendapati imam di posisi ruku dan belum sami Allahu liman hamidah, ya, belum i'tidal, maka dapat 1 rakaat, ya. Tapi kalau sudah i'tidal, apalagi sudah sujud, ya sudah, nggak usah nunggu imam sampai bangun, ya, karena sayang pahala yang tersisa dari rakaat-rakaat atau keutamaan kita membersamai imam. Ya, jadi tidak perlu nunggu bangkit lagi sampai rakaat selanjutnya karena kalau masuk juga nggak dapat rakaat, nggak gitu, ya. Tapi ya udah, kita ikuti membersamai imam meskipun sudah tidak terhitung 1 rakaat, namun di situ kita dapat pahala membersamai imam. Maka tidak usah ragu untuk lanjut, ya, ikut apa yang kita dapati dari imam. Nah, kemudian terakhir kemarin bersegera atau lebih dulu di masjid. Ini kemarin maknanya ada 2. Beneran orang itu datang sebelum azan, ya, sebagaimana saudara-saudara kita, ya, yang ada di mushola ini yang suka bangunin gitu, ya, itu dicatat pahalanya seperti pahala sholat meskipun belum azan, belum masuk waktu subuh. Nah, ini makna pertama. Makna yang kedua adalah seorang itu rebut-rebutan, ya, dapetin shaf yang pertama, ya. Jadi itu makna lebih mendatangi masjid lebih awal, sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya. Ya, itu kurang lebih, ya, beberapa materi yang sudah kita bahas tepat di pekan yang lalu. Sekarang kita izinkan saya, ya, melanjutkan beberapa adab-adab ke masjid. Yang kelima, nah sekarang kelima. Jadi ketika kita datang ke masjid, apalagi misalnya lumayan lah 3 menit, 2 menit, itu kita hendaknya atau kita tahu bahwasanya ada sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Berdoa. Ya, ada yang hafal doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuro. Ya Allah, jadikan bagi hatiku cahaya. Kenapa begitu? Karena itu yang kita minta atau yang kita butuhkan, pelita, ya, pelita itu cahaya ketika di akhirat nanti. Apalagi nanti setelah kita akan melewati sirat, jembatan yang masing-masing orang itu
tekniknya berbeda-beda. Ada yang Allah mudahkan secepat kilat, ada yang harus tercabik-cabik dengan api neraka yang ada di bawahnya, ada yang dia gelap karena masing-masing orang membawa pelitanya sendiri. Yang lebih mengenaskan adalah orang-orang munafik, dia dikasih cahaya tapi pas emang mau dipakai cahayanya mati ya. Makanya di dunia kita meminta Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura ya. Jadi pertama, ya Allah jadikan di hatiku cahaya, wa fi basari nura, dan penglihatanku cahaya, wa fi sam'i nura, dan pendengaranku cahaya, wa ayyamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an shimali nura, dan sebelah kiriku cahaya, wa fauqi nura, dan di atas ya, di atasku cahaya, wa tahti nura, dan di bawahku cahaya, wa amami nura, di depanku cahaya, wa khalfi nura, dan di belakangku cahaya, waj'al li nura, dan jadikan diri aku sendiri cahaya. Jadi kita meminta cahaya, dan ini Rasulullah membaca ketika beliau keluar rumah untuk memasuki masjid. Ya, apalagi salat subuh tuh pas banget tuh, gelap-gelap gitu kan. Jangan meleng kiri kanan gitu kan. Nyebrang hati-hati gitu. Kadang motor tuh pada kenceng-kenceng ya kalau subuh-subuh ini ya. Ya jadi hati-hati ya, yang bawa sepeda ya jangan langsung. Kadang ada orang bawa motor lampunya nggak nyala, itu kadang itu suaranya juga, apalagi motor listrik udah nggak kedengeran itu ya. Itu hati-hati. Nah di sini Rasulullah SAW bahkan di hadis ini, yaitu di hadis Imam Bukhari dan Muslim dalam syarahnya di Fathul Bari, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Rasulullah SAW membaca doa ini tadi, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa amami nura wa khalfi nura, Allahumma ij'al li nura, ketika keluar rumah menuju masjid dalam melaksanakan sholat subuh. Ini hadis atau yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah kitab beliau Fathul Bari dalam mensyarah hadis-hadis di Sahih Bukhari tersebut. Ya, jadi ini kita bisa hafalkan awal-awal. Seingat Anda dulu Anda mulai tahu doa ini waktu SMA kalau nggak salah, sekitar tahun 2010. Itu bawa kertas aja tuh. Waktu itu masih di Cilodong, di rumah orang tua. Ya, dicatat aja bawa jalan gitu ya. Tapi lama-lama hafal. Apalagi ini kalau kita paham bahasa Arab sedikit saja kita hafalkan kosakatanya, itu kita tinggal bayangkan di mana kita minta cahaya. Pertama di hati, kemudian di pendengaran, basar, kemudian sam'i, sama ya, pendengaran, penglihatan, pendengaran. Kemudian arah, kiri kanan, kiri ya, yamin, shimal, kemudian atas, fauqi, khalfi ya. Tahti dulu ya, atas, fauqi, tahti, bawah, amami, ingat aja imam di depan, amami, kemudian belakang apa? Khalfi ya, khalfi ini belakang, dan terakhir waj'al li nura ya, waj'al li nura. Jadi insyaallah mudah ya, insyaallah mudah, karena itu kita berdoa ya, apalagi sambil berzikir, udah doa ini apa ya, beristighfar lah ya. Bahkan ketika keluar rumah kita baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika kita wudu sambil sayup-sayup mendengar suara azan, kita bisa menjawab suara azan tersebut. Dan maka hikmahnya kenapa kita menjawab azan ketika hayya 'ala shalah, kemudian kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah, karena nggak ada yang bisa membuat atau memberikan daya dan upaya supaya kita bisa melangkahkan kaki ke masjid kecuali atas daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika muadzin hayya 'alas shalah, bukan kita jawab lagi hayya 'alas shalah, itu seolah kita pede, padahal belum tentu ya. Mau orang yang dia naik sepeda berkilo-kilo, orang yang suka mendaki gunung ke gunung yang lain, tetapi ketika ke masjid
itu yang cuman berapa meter itu berat. Ya, itu berat. Ini bukti bahwasanya kita bisa ke masjid itu bukan sebab dari kita sendiri, tapi la haula wala quwata illa billah. Habis itu kita berdoa ini ya, tadi ya, kita minta cahaya. Dan kalau kita ingat hadis-hadis ya yang pernah disampaikan juga oleh guru kita ya, Kiai Tajmal, bahwa kaki kiri ya satu langkah itu menghapuskan dosa, di langkah yang lain itu meninggikan derajat. Nah, kata beliau disuruh muter gitu ya, disuruh muter supaya banyak pahala dan tinggi derajatnya. Ya, selesai. Kemudian selanjutnya, yang keenam, membaca pas sudah nyampe di musala atau masjid ya, kita ada zikirnya lagi. Ini sebenarnya mukodimah supaya nih setan nih kagak nempel terus sama kita, ya kan? Dari awal wudu bahkan ikatan, bukan dari awal bangun, bahkan dari awal bangun kita ya bismika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ikatan satu demi ikatan ya, yang setan membelenggu kita itu dibuka ya, sampai wudunya, kemudian jalannya, dan sampai di titik masjid kita masuk dengan kaki kanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjida, kalau seorang masuk ke masjid, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa. Kita sama-sama tahu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma iftah itu buka. Li bagi saya abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Karena sejatinya kita masuk ke masjid mau sholat itu kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja, tapi ketika keluar, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita minta kepada Allah min fadlik, yaitu keutamaan dari Engkau. Kadang suka kebalik-balik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ini yang keluar apa masuk? Atau Allahumma inni as'aluka min fadlik, ini keluar apa masuk? Ingat aja kalau masuk kan lihat pintu ya, lihat pintu masjid kan, ada kebuka atau belum kebuka. Ini ingat abwab berarti buka. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, itu masuk. Itu yang versi pendeknya. Kalau keluar, dulu anak ingatnya, kalau mungkin bapak-bapak tahu ya, di surat Jumu'ah ya. Kan kalau setelah mendengar azan kedua, itu azan zuhurnya, dulu kan azan dua ya di zaman Nabi SAW. Tapi bedanya azan pertamanya itu jam 11-an ya, jam 10 gitu ya. Kemudian azan keduanya ya baru sholat Jumat. Nah, tapi setelah sholat Jumat, fantashiru fil ard, suruh balik lagi tuh, yang dagang balik dagang, yang kerja balik kerja gitu ya. Maka kalau keluar masjid, kita mintanya apa? Fadl. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluarnya kaki kanan kiri gitu. Karena kita posisinya dari posisi yang baik ke yang agak lebih rendah di bawahnya. Enggak jelek ya. Dunia ini ya kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya bagus. Tapi kalau masuk dari posisi ya yang lebih rendah kepada yang lebih utama, maka kita dahulukan kaki kanan ya. Itu diantara adab dan doanya. Nah, ada doa yang lain mungkin tidak familiar dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sahihnya. Kata beliau, Nabi juga pernah bersabda begini, annahu kana idza dakhala al-masjida faqal, kata beliau, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa yang lain, doa masuk masjid versi yang lain, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini sebenarnya doa zikir. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, mungkin di YouTube atau pernah ngalamin peruqyah, itu baca doa ini ya, di antara zikir yang dibacakan orang yang meruqyah. Ya, karena memang artinya begitu kan.
Ya aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang qadim ya, yang agung, minasyaitonir rajim. Hilang itu setan ya yang mengganggu kita. Dan ini dibaca ketika masuk masjid, ya, ketika masuk masjid. Nah, kemudian yang ketujuh tadi mendahulukan kaki kanan masuk, kemudian keluar kaki kiri. Nah, setelah masuk ngapain? Maka adab yang ke-8 ya, di antara adab-adab dalam memasuki masjid adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka', maka hendaklah dia salat rakaatain, 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Tapi salat udah mulai, ya enggak. Ini kalau belum mulai, ya belum iqamah, ya bahkan mungkin setelah adzan juga lebih utama atau bisa digabungkan ya. Kalau sesama salat yang sifatnya sunnah itu baik, misal ya, ini contoh kita paham mengelola niat. Ketika kita habis wudu, kita terbesit mau sholat yang udah kita bahas, yaitu sholat 2 rakaat setelah wudu. Lepas banget kita masuk masjid, belum tahiyatul masjid. Pas banget ya, misalnya contoh ambil sholat qobliyah yang 2 rakaat. Mungkin kita bisa gabungkan ya, niat itu secara bersamaan ya, secara bersamaan karena sama-sama di level yang sama, yaitu sholat sunnah. Jadi bisa kita lakukan dengan memanage niat seperti tersebut, dan para ulama membolehkan. Nah, setelah masuk sholat tahiyatul masjid, ini ada pengecualian. Kecuali di mana? Di Masjidil Haram. Yang lebih utama di Masjidil Haram itu adalah tawaf sebelum duduk ya, tawaf. Ya, jadi kalau udah tawaf ya balik lagi ya, kadang misalnya di arena yang atas ya, yang lingkar luarnya itu, ya itu bisa lah sholat. Tapi kalau pertama banget gitu ya, sebenarnya tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu tawaf ya, kecuali di sana. Itu yang lebih utama. Nah, kemudian di antara adab yang lain duduk, setelah duduk menunggu waktu sholat. Nah, ini yang tadi disebutkan di pekan yang sebelumnya. Jadi orang yang menunggu waktu sholat di masjid itu dicatat pahalanya semisal dia sedang sholat. Makanya ada larangan memainkan jari jemari ya, begini. Sama larangannya juga kalau tidak salah ketika mendengar khutbah. Kalau mendengar khutbah itu ada 2. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya mainin jari gini ya, sambil duduk nunggu gitu ya. Kalau di sholat Jumat itu larangan yang kayak gini. Ya ini ya duduk itu ya, kalau dijelaskan oleh para ulama. Nah, di antara hikmahnya kenapa nggak boleh kayak gini? Nah, di antara hikmahnya kalau di hadis-hadis di syarah-syarah hadis yang larangan Nabi tentang menyemai jari jemari itu, konon ya, nggak tahu ya, ini bikin ngantuk, kemudian nanti dia tidur, kemudian batal lah, misalnya wudunya gitu ya. Itu yang Anda dapatkan ya. Kalaupun nggak ada, kenapa sih? Ya sifatnya ta'abudi saja. Rasul ngelarang ya udah, kita nggak ngikut-ngikut gitu ya. Tapi ada yang mencoba menjelaskan, diantaranya ini menyebabkan seorang itu ngantuk. Ya, jadi bukannya berzikir ya atau yang lain, ya maka tapi kan kayak gininya sambil berzikir, nah itu juga bingung kan? Ini tapi berzikir. Ya pokoknya kalau tidak tahu hikmahnya, hadisnya sahih dari Nabi SAW, maka salah satu ilatnya itu adalah ta'abudiyun mahdun. Itu ya kita ibadah begini ngikutin Nabi, nggak boleh ya udah kita ngikut. Ya itu diantara penjelasan yang saya dapat dari syarah-syarah hadis yang menjelaskan larangan tersebut. Nah itu duduk menunggu waktu sholat. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10. Nah, ini boleh. Nah, jadi saya sebutkan dulu. Kadang di hukum syar'i itu haram, kemudian makruh, kemudian mubah, boleh, kemudian sunnah, kemudian wajib. Ya, atau kebalikannya, wajib, sunnah,
mubah, makruh, haram, gitu kan. Nah sekarang boleh nggak kita rebahan? Ya, kebetulan ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan anjuran untuk merebahkan diri, tapi ini menunjukkan kebolehannya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid. Berarti ini anaknya Zaid bin Haritha. Berarti cucunya, bukan cucu, maksudnya Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat ya Nabi SAW. Dulu orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad, kemudian turun ayat ditegur, nggak boleh kita menisbatkan bin itu kepada yang bukan bapaknya, nggak boleh. Ya maka balik lagi, Zaid bin Harithah punya anak Abdullah bin Zaid, dan dua-duanya dicintai Nabi SAW. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Zaid, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, ya, istalqiya yastalqiyu mustalqiyan, rebahan fil masjid wadi'an, dengan meletakkan ihda rijlaihi, salah satu kakinya, alal ukhra, di atas kaki yang lain. Kebayang nggak model rebahannya gimana? Ya, tidur ya, kemudian meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain, alal ukhra. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sahih hadisnya. Nah, kata Ibnu Battal, kan perlu disyarah ya, hadis ini gimana? Maka kata beliau, Rasulullah melakukannya di masjid supaya para sahabat tahu bahwasanya perbuatan tadi, semisal tadi, itu perbuatan yang ringan dan dibolehkan apabila dilakukan di masjid, supaya tidak ada anggapan nggak boleh rebahan di masjid. Ya, maka ini hukumnya apa? Boleh. Ya boleh. Tapi jangan habis sholat semua pada rebahan, enggak. Ini boleh. Makanya tadi saya sebutkan dulu, bedakan mana yang sunnah, mana perilaku Nabi yang sebenarnya itu mengisyaratkan mubah, mana perilaku Nabi ya, hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan itu wajib. Dan hadisnya ini juga adalah hadisul af'al. Jadi kalau kita baca hadis, kita sama ya dengan membacanya itu, kadang kita temukan hadis itu sifatnya qaul. Nabi ngomong, Nabi bersabda. Nabi melakukan itu enggak? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Contoh yang Nabi ngomong tapi enggak melakukan. Kata Nabi SAW, puasalah di puasa Asyura tanggal 10 Maret. Nah, teman ada sahabat protes, 10 Muharram ini kan mereka juga orang-orang Yahudi puasa gitu kan. Ya udah, kita selisihi dengan puasa tahun depan tanggal 9 yaitu Tasu'a, dan tanggal 10 qadarullah umur enggak sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur enggak sampai. Jadi Nabi merintahkan perintah puasa 9 plus 10, atau sebagian ulama di sebagian turunan fikihnya kalau nggak bisa 9 pokoknya 10 plus 11 gitu ya, atau yang minimal 10-nya, cuman tidak mengamalkan hadis Nabi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, Nabi sendiri nggak puasa di tanggal 9 Asyura. Nah ini contoh, tapi sunnah nggak? Sunnah. Lah kan Nabi nggak melakukan. Iya, Nabi sudah berniat melakukan di tahun depan. Tapi qadarullah umur Nabi ketika itu selesai ya, di 63 tahunan. Ya, jadi tidak bertemu dengan Muharram tahun depannya. Nah ini hadis-hadis qaul. Dan dalam usul fikih, kalau ada hadis yang redaksinya Nabi ngomong, Nabi bersabda, Nabi memerintahkan, itu lebih tinggi daripada hadis-hadis yang sifatnya aku melihat Nabi melakukan begini, atau aku melakukan begini, sahabat itu melihat ya, sahabat itu melihat Nabi melakukan begini dan begitu. Jadi ini namanya hadis-hadis yang sifatnya Nabi berbuat tapi Nabi nggak ngomong. Ini kalau seandainya ada hadis yang seolah bertentangan antara hadis ini adalah Nabi ngomong dibandingkan dengan ada hadis lagi
misalnya sahabat melihat Rasulullah SAW begini dan begitu perbuatan. Kalau seolah bertentangan, biasanya yang dimenangkan adalah Nabi berucap. Nabi berucap. Logikanya gimana? Logikanya begini. Misalnya bapak ibu melihat seorang yang dia lari terbirit-birit, lari gitu ya. Misalnya lihat ada orang lari itu, tok gitu kan. Kita bisa melihat seorang yang berlari gitu kan. Maka di situ multi tafsir. Apa dia dikejar anjing, apa kebelet ya, apa dia dikejar maling, apa jangan dia malingnya gitu kan. Multi tafsir, ya multi tafsir. Tapi kalau kita bilang atau misalnya kita membuat statement, seorang berlari karena dia mengejar bis, sudah ditulis menjadi hadis. Qaul. Berbeda dengan orang melihat. Aku melihat orang berlari. Itu multi tafsir, ya multi tafsir. Tapi kalau sudah ditetapkan secara perkataan, itu lebih spesifik. Itu diantara kenapa logikanya, ya hadis-hadis yang sifatnya Nabi ngomong, Nabi bersabda, ya terlepas Nabi itu melakukan atau tidak, itu lebih kuat daripada Nabi berbuat. Nah hadis ini tadi bolehnya merebahkan diri, siap Nabi ngomong atau Nabi menceritakan dirinya sendiri bahwasanya saya berbahan, kakinya diangkat ke satu kaki yang lain, atau sahabat yang lihat? Sahabat yang lihat. Siapa yang lihat? Abdullah bin Zaid. Bahwasanya Abdullah bin Zaid melihat Nabi selepas sholat di masjid, dia membaringkan tubuhnya, nggak tidur ya, rebahan. Kemudian satu kakinya itu diangkat, ditumpukan ke kaki yang lain. Ya udah, Nabi cuma ngasih contoh aja. Makanya di syarahnya dijelaskan, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya perkara yang dilakukan beliau ini ringan dan dibolehkan dilakukan di dalam masjid. Maka kesimpulannya apa? Boleh, ya. Jangan habis sholat pada rebahan, tapi ya mau rebahan ya boleh. Mau rebahan ya boleh. Selanjutnya, ini masih di bab adab. Boleh nggak tidur di masjid sekarang? Tadi kan rebahan. Boleh nggak tidur di masjid? Ada yang tahu nggak? Boleh nggak tidur di masjid? Boleh, ya boleh. Nah, tapi kalau misalnya DKM membuat peraturan tidak boleh tidur di masjid, tapi di pelatarannya aja, boleh nggak? Nah, nanti kita bahas. Nah, hadis yang membahas sedikit tentang ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Memang kita harus punya ya kitab Sahih Bukhari itu minimal di rumah. Kadang kita mungkin Al-Quran sudah tamat berapa kali putaran, tapi ya coba sesekali kita coba baca gitu ya, sehari satu hadis gitu ya, di hadis Bukhari yang mungkin nggak sampai 8.000 hadis ya, kurang dari itu. Ya itu kitab Sahih yang kedua gitu ya setelah Al-Quran. Karena yang sudah sepakat ya, apalagi kalau diriwayatkan di Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, maka biasa kita suka dengar istilah muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, maksudnya hadisnya ada di Imam Bukhari dan juga hadisnya ada di riwayat Imam Muslim. Dan berbicara tentang hadis ini panjang, tapi mungkin di lain kesempatan. Intinya dua kitab itu mesti ada lah di rumah ya, mesti ada di rumah. Kadang penomorannya mungkin beda-beda setiap cetakan, tapi bab-babnya sama mestinya ya, bab-babnya itu sama. Nah, hadis ini diriwayatkan ya dari Imam Nafi. Akhbarani Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Berarti Umar punya anak namanya Abdullah. Umar bin Khattab ini. Annahu kana, bahwasanya ia pernah mengabarkan kepadaku, siapa? Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku bahwasanya kana yanamu wa huwa syabbun. Bahwasanya Abdullah bin Umar pernah tidur ya ketika dia masih lajang, masih pemuda, masih remaja. Azabu la ahlalahu, dan dia itu masih belum berkeluarga, fi masjid, tidur di masjid, fi masjidin Nabi, di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam ya, jadi di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berarti di sini Nabi yang tidur bukan? Bukan. Tapi kejadiannya kapan? Di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi itu ada segolongan orang yang disebut apa? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggal di dari pertama ya. Ahlus Suffah itu dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin. Berarti yang dari Mekah nih kan hijrah. Wajar dong dia nyampe Madinah nggak punya rumah, ya nggak? Ya kan, tinggal di mana? Ya meskipun di sirah-sirah itu kan mereka dipersaudarakan gitu kan. Tapi ya mungkin nggak semua. Ya, salah satunya yang terkenal dan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ahlu suffah. Hadisnya banyak. Ya wajar, kerjaannya di masjid Nabi terus. Nabi buka kajian, ya denger, dihafal gitu kan, wajar. Abu Hurairah itu adalah ashabus suffah. Terus ada Abdullah bin Umar yang suka di masjid karena masih lajang, masih pemuda, belum menikah, dan mereka tidur di masjid. Nabi tahu nggak? Tahu lah pasti. Nggak mungkin nggak tahu. Nah, sesuatu perbuatan yang apalagi ada di zaman Nabi yang lakukan sahabat nggak ditegur, nggak diomelin, nggak diapa-apain, tidak muncul dengar hadis-hadis yang nggak boleh, tidaklah seorang tidak boleh seorang tidur di masjid, nggak ada tuh kita dengar hadis-hadis seperti itu. Tapi Nabi juga nggak ngomong silahkan tidur di masjid atau boleh tidur di masjid, atau Nabi nyontohin juga belum ketemu hadisnya. Tapi yang ada adalah Abdullah bin Umar dulu ketika masih pemuda, lajang, tidak berkeluarga, ya, dia tidur di masjid dan Nabi ada di situ. Maka ini dalam usul fikih kelihatan. Ya, ini hukumnya tidak sampai derajat sunnah, apalagi wajib tidur di masjid enggak. Tapi minimal boleh. Nah sekarang baru tadi, kalau perkaranya boleh nggak DKM membuat aturan tidak boleh tidur di masjid? Boleh nggak? Boleh aja sebenarnya, boleh aja. Ya, apalagi berdasarkan hasil rapat, temuan-temuan atau ada maslahat, itu bisa dipertimbangkan. Ya, tapi ya nanti tinggal ditimbang saja ya, apakah boleh dalam waktu jam tertentu ya, atau memang untuk masjid itu sebagai ya sarana milik umat, juga memang disediakan pojok-pojok untuk istirahat. Ya banyak caranya. Jadi maksud saya begini, jangan ada ungkapan atau pendalilan bahwasanya itu tadi benar-benar 100% melarang untuk tidur di masjid ya. Karena ini dan itu, padahal Nabi membiarkan ya. Dan juga ya itu balik lagi, tergantung bagaimana musyawarah dari sebuah pengelolaan. Ya, intinya boleh. Tapi nanti kalau ternyata setelah dievaluasi kalau banyak tidur di masjid jadi kotor. Kemudian sholat mungkin ininya bau iler gitu kan, menghilangkan khusyuan. Nah, itu tinggal ditimbang mudarat sama mafsadatnya lebih banyak mana, lebih pas. Banyak ya, beda case-nya misalnya contoh yang ekstrim ya, ada gempa bumi, ada bencana ya, mau nggak mau jadi posko gitu kan. Nggak bisa bilang nggak boleh tidur di masjid, nggak bisa kan? Ya tidur di masjid, sholat ya di situ juga gitu kan. Case yang ekstrim ketika misalnya ada bencana longsor gitu kan, bencana alam yang rumah udah nggak ada, masjid doang yang selamat, biasanya begitu kan, masjid doang yang berdiri dari gempa, ya mau nggak mau tidur di masjid gitu kan. Ya tapi kalau case-case yang biasanya strict di musola klaster ya, perumahan elit, kadang kita buka aja tuh udah dingin, wangi. Nah, biasanya tuh emang ada pojok-pojok buat istirahat ya, pojok-pojok istirahat ya, kita ikuti aturannya. Intinya selama masih di wilayah masjid ya, itu dibolehkan karena Nabi nggak melarang. Bahkan kalau kita mau ngikut istilahnya bahasa kita manajemen masjid gitu ya, manajemen masjidnya di zaman Nabi SAW itu ada ahlus suffah yang memang difasilitasi mereka tinggal. Ya itu kalau mau dijadikan role model ya, jadikan role model dalam pengelolaan sebuah masjid itu ada pojok-pojok untuk istirahat ya, bahkan tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu berarti kan
ya di situ kamar mandinya lengkap ya, kemudian fasilitasnya ada dan seterusnya. Apalagi masjid pinggir jalan. Ya, selesai. Kemudian yang ke-12. Nah, ini tidak boleh ya bertransaksi ya, jual beli. Nah, sekarang pembahasannya lebar nih. Dulu mungkin zaman dulu tuh ya kasih duit gitu kan, cash. Tapi gimana hukum orangnya, hukum dia beli pulsa gitu kan. Habis sholat dia ke M-Banking gitu kan. Kemudian dia beli pulsa di situ, ada transaksi jual beli. Maka sebagian ulama nggak membolehkan karena termasuk melakukan transaksi jual beli di masjid. Jadi dagang itu nggak boleh. Nah, terus kalau di luar gimana? Nah, tinggal di mana batasannya? Di mana batasan itu disebut masjid? Apakah di sendal tuh pas kita pakai sendal udah bukan masjid? Apakah di luar pagernya? Dan yang lebih aman memang kalau bisa ya jauh-jauh lah dari masjid. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu," kalau kamu lihat ada orang dia berjualan atau kamu lihat ada orang dia membeli di masjid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hendaklah engkau bilang ke mereka, la arbahallah, semoga enggak untung, gitu kan? Kan ngeri kan? Orang mau jualan mau untung kan? Maka kata Nabi, la arbahallahu tijaratak, maka semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan, dan apabila kalian mengumumkan sesuatu yang hilang ya di dalam masjid, maka katakan kepada mereka, la raddallahu alaihi, maka semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ya. Pernah dengar hadis ini ya? Larangan bertransaksi dan juga larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kenapa? Karena diantara alasannya kata para ulama adalah masjid itu dibangun bukan untuk tujuan tersebut. Nah, berarti bagaimana mensiasatinya? Biasanya di masjid-masjid itu ada, bisa di pelatarannya itu suka ada kalau di Salman ya, kalau di Salman itu dia ada ini lemari found and lost ya, barang temuan. Jadi itu macam-macam tuh, ada yang jam mahal tapi nggak ada umum di masjid, pokoknya ada kontak nomor HP-nya, jadi ada dipajang gitu kayak etalase, isinya tuh dompet, payung, botol minum ya, kadang begitu. Kadang mungkin ya sudah ke kantor DKM gitu ya, kalau masjid-masjid besar itu dia tanya gitu ya, ada info ini gitu ya, tapi tidak mengumumkan di telah ini gitu ya, hilang dan lain, malah justru Allah Nabi SAW mendoakan supaya nggak ketemu ya, supaya tidak ketemu ya, karena ilatnya itu adalah ya, jadi menjadikan masjid itu yang tadinya tempat yang agung jadi memposisikan tempatnya itu agak rendah, karena seolah-olah menjadi tempat untuk mengumumkan ya barang-barang yang hilang, atau tadi ya berjual beli, berarti menjadikan seolah masjid ini pasar ya, yang posisinya lebih rendah. Baik, sampai di sini dulu ya, ternyata tidak cukup ya sampai pembahasan khusyuk. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.